Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan penatua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkan keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan cermat, pemilik kebun anggur yang satu ini agak aneh. Agak aneh. Kenapa kalau saya menjadi pemilik kebun anggur itu, mengetahui bahwa para penyewa, para pekerja yang bekerja di kebun anggur itu tidak melaksanakan tugas dengan baik, apa yang akan saya lakukan? Ya, saya akan langsung mengusir mereka. Tetapi berbeda dengan pemilik kebun anggur pada perumpamaan sore hari ini. Dia melakukan yang sebaliknya. Dia mengirim para utusannya. Tidak hanya satu, dua, tapi banyak sekali. Dan setiap kali ada utusan pasti diperlakukan dengan tidak baik. Dan yang lebih gila lagi apa? Dia juga mengirim anaknya. Ya, tentu saja kita tahu hasilnya yang terjadi. Anaknya dibunuh. Dan baru kemudian dia menyadari. Nah, kalau saya perhatikan kenapa seperti itu? Kenapa aneh seperti itu? Karena ini pemilik kebun anggur sebenarnya adalah menjadi simbol dari siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita penuh kasih dan penyayang. Kerahimannya luar biasa. Tetapi ingat, akhir dari perumpamaan ini adalah sebuah penghakiman. Kalau kita terus-menerus menyalahgunakan kemurahan hati Tuhan, sama seperti para penggarap kebun anggur ini akan diambil dari kita. Kita akan dibinasakan. Keadilan Tuhan akan meraja. Jadi kalau kita lihat lagi konteks dari perumpamaan pada malam hari ini,
adalah bab Matius bab 21. Dan kita tahu Matius bab 21 Yesus sudah ada di kota Yerusalem. Dan dia baru saja membersihkan bait Allah ya, dari praktek-praktek korupsi yang terjadi di sana. Dan dia pun berkonfrontasi dengan para penatua dan imam agung yang seharusnya menjaga bait Allah dan kota Yerusalem menjadi tempat yang suci. Bukan tempat jualan, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Makanya Yesus menggunakan perumpamaan ini, bahwa mereka sudah diserahkan tugas, tetapi mereka tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan menggunakan kesempatan dan anugerah karunia yang diberikan Tuhan untuk mencari keuntungan sendiri. Dan oleh karena itu, kita tahu cerita selanjutnya, walaupun dikritisi, para penatua tidak bertobat, justru semakin marah dengan Yesus. Dan kita tahu selanjutnya apa yang terjadi, Yesus pun mereka bunuh melalui salib. Dan benar saja saat itu terjadi apa? Apa yang terjadi 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi dan bait Allah dibakar. Apa yang dibuatkan oleh Yesus terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak ingin dan tidak mau bertobat. Sahabat-sahabat yang terkasih, sebenarnya cerita tentang berkat karunia yang diterima tetapi karena tidak dirawat, diambil lagi, ini sebenarnya cerita yang terjadi berulang-ulang di dalam kitab suci. Bahkan kisah pertama di kitab suci juga berbicara tentang hal yang sama. Kisah pertama tentang Adam dan Hawa. Pasti tahu ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka diciptakan dengan segala privilege-nya, dengan segala keistimewaannya. Tahu nggak? Pernah dengar keistimewaan Adam dan Hawa apa saja? Waktu mereka tinggal di mana? Taman Eden. Salah satunya adalah yang disebut sebagai infused knowledge. Ya. Bukan infus ya, infused knowledge. Artinya mereka mendapatkan pengetahuan langsung dari Tuhan. Kayak di download gitu ya. Gak perlu belajar. Jadi teman-teman kalau ada ujian ya, susah belajar, minta sama Tuhan, infused knowledge. Dan tentunya masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain. Tapi yang paling berharga adalah mereka hidup bersama Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Yaitu surga, bersatu dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, anugerah dan karunia ini tidak mereka jaga. Dan mereka jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan Firdaus. Mereka diusir dari Taman Eden. Kisah yang sama juga terjadi dengan bangsa Israel. Saat bangsa Israel di Mesir, mereka menderita, Tuhan melakukan apa? Tuhan melakukan pembebasan. Mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Dan mereka melihat semua karya-karya Tuhan. Ada tulah yang menghancurkan bangsa Mesir. Tulahnya ada berapa? Ada 10. Frater, tulah nomor 1 apa? Iya. Saya juga lupa ya. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan dengan kuasanya memisahkan Laut Merah. Agar mereka bisa lewat di tengah-tengah laut tersebut. Karya Allah luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel lupa dengan karya-karya dan kehebatan Tuhan, dengan karunia kebebasan yang mereka terima, dan mereka terus bersungut-sungut di padang gurun. Bahkan menyembah dewa asing. Dan apa yang terjadi? Karunia kebebasan ini pun diambil oleh Tuhan. Generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir
tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Itu kenapa mereka muter-muter di padang pasir 40 tahun. Sebenarnya dari Mesir ke Israel 1 bulan sudah cukup. Tapi kenapa 40 tahun? Karena itu bentuk hukuman dari Tuhan. Karena mereka berkeras hati. Sehingga generasi kedua saja anak-anak mereka yang bisa masuk ke tanah terjanji. Dan cerita seperti ini sebenarnya banyak di kitab suci. Bahwa karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan disia-siakan, ya Tuhan ambil kembali. The grace is free, but it's not cheap. Rahmat itu cuma-cuma, tapi tidak murahan. Kita harus menjaganya. Dan cerita yang sama itu tidak hanya di kitab suci, tapi juga di dalam hidup kita. Karunia apa sih sebenarnya Romo yang kita ada dapatkan dari Tuhan? Wah, kalau dihitung banyak sekali. Tapi saya coba sebutkan saja beberapa yang menurut saya fundamental, sangat penting. Pertama, rahmat karunia iman. Iman Katolik. Kenapa? Karena dengan iman ini adalah batu loncatan kita menuju surga. Saat kita beriman dan dibaptis, kita menjadi apa? Kita menjadi putra-putri dari Tuhan Allah. Agama mana yang berani menyebut Tuhannya sebagai Bapa? Hanya kita. Karena kita punya iman dan dibaptis. Tetapi iman ini bukan sesuatu yang mati. Bukan sesuatu seperti kontrak yang ditandatangani bisa disimpan di brankas. Aman. Bisa langsung masuk surga. Tidak. Iman seperti yang dijelaskan Yesus sendiri adalah seperti biji tanaman. Dan biji ini perlu dirawat dan ditumbuhkan agar berbuah. Bagaimana kita merawat iman kita? Apakah kita merawat iman kita? Apakah kita berdoa setiap hari? Apakah hari Minggu kita masih ke gereja? Wah, sekarang orang-orang pada senang ya. Gak perlu ke gereja, yes. Tapi ini bukan alasan. Dengan adanya internet, TV, kita bisa berpartisipasi. Apakah teman-teman baca kitab suci setiap hari? Boro-boro ya. Punya kitab suci aja belum tentu. Kalau baca kitab setiap hari, apakah benar-benar mendalami kitab suci? Apakah kita tahu tentang ajaran Tuhan dan ajaran gereja? Tahu 10 perintah Allah? Ya, 10 perintah Allah ada berapa frater? Iya, 10 ya, pintar. Perintah nomor 3? Iya. Kalau saya tanya, 10 perintah Allah hafal tidak? Ini basic. Ajaran Tuhan yang sangat basic, tapi apa kita hafal? Apa kita tahu? Jangan-jangan hanya tahu 10. Tapi kalau disebutkan satu-satu gak lupa. Bagaimana kita bisa merawat iman kita? Kalau hal-hal fundamental kecil sini, fundamental yang dasar saja tidak tahu ya. Bagaimana kita merawat iman kita? Apakah kita berdoa, bertekun dalam pengajaran iman, setia dalam karya, dan juga misi yang baik? Kalau tidak, ya ini akan diambil Tuhan juga. Tidak berbuah, mati. Kemudian karunia kedua adalah panggilan. Anugerah kedua adalah panggilan. Saya dipanggil sebagai seorang imam. Di sini ada frater-frater, mereka juga dipanggil untuk mempersiapkan diri sebagai seorang imam. Mungkin ada suster ya, bruder. Tapi panggilan ini harus dijaga dan dirawat. Kalau tidak Tuhan akan ambil. Panggilan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan panggilan ini
saya dan teman-teman imam lain dapat melayani lebih baik. Suatu hari saya ditanya ya sama anak-anak muda di sini, Romo tahu superheroes nggak? Iya, ya tahu lah ya superheroes. Kalau Romo dikasih kesempatan, kira-kira superpower yang pengen Romo dapatkan apa? Ya, superpowernya. Saya pikir-pikir apa ya? Mungkin invisibility ya, jadi nggak kelihatan. Kenapa? Karena saya bertugas menjaga frater-frater ya. Jadi saya bisa tidak kelihatan dan saya cek satu-satu. Ini saat jam belajar di kamar, belajar nggak? Atau tidur ya. Atau mungkin superpowernya adalah teleportasi. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi habis misa saya pulang ke Bandung ya. Tidur di rumah ya. Enak kan? Ya. Kepikiran juga mungkin yang paling hemat itu adalah, paling ekonomis adalah superpower 1 minggu, 1 bulan gak mandi tapi gak bau gitu. Bisa hemat air dan sabun ya. Tetapi saya menyadari saya gak punya superpower ini. Ini hanya imajinasi. Tetapi dengan imamat, dengan panggilan sebagai imam, Tuhan sebenarnya sudah beli superpower. Superpower apa? Walaupun tangan saya ini kotor dengan dosa, mulut saya ini kayak rombeng, Tuhan masih pilih saya untuk memberikan sakramen Ekaristi. Dan sebagai imam, saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya, agar orang umat bisa menerima Yesus dan mendapatkan keselamatan. Ya mungkin saya tidak punya kekuatan ya untuk melindungi dari alien ya, dari monster. Saya nggak bisa. Tetapi saya bisa membawa teman-teman dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi ini harus dijaga. Saya harus terus berdoa setiap hari, mempersiapkan homili sebaik-baiknya, terus belajar, rendah hati dan sebagainya. Kalau enggak ini akan diambil dari saya. Panggilan ini akan diambil. Begitu juga dengan panggilan sebagai hidup berkeluarga, menjadi suami istri. Ini juga perlu dijaga dan dirawat. Panggilan ini panggilan sangat mulia. Kenapa? Karena sebagai suami dan istri, teman-teman berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Become the co-creators of God. Bisa menciptakan kehidupan baru. Dan tidak hanya kehidupan, ini kehidupan untuk kerajaan surga. Teman-teman dipanggil untuk mendidik calon-calon santa dan santo. Dan ini privilege yang luar biasa. Akhir-akhir ini di medsos lagi heboh ya. Ini hebohnya yang baik ya. Hebohnya yang baik. Jadi ada seorang anak remaja namanya Carlo Acutis. Ya, Carlo Acutis. Dia seorang remaja yang sebenarnya sudah meninggal tahun 2006. Tapi saat diproses ya, diproses karena dia hidupnya sangat baik ya, sederhana tapi kudus. Banyak orang melihat dia sebagai seorang calon santo. Dan benar saja waktu dia jenazahnya diambil dari kubur, jenazahnya apa? Jenazahnya masih utuh. Jenazahnya masih utuh. Jadi teman-teman bisa cek ya di medsos Carlo Acutis. Sekalian subscribe sama follow YouTube saya. Tapi yang menyenangkan, yang menyentuh hati saya adalah ada sebuah foto di sana. Ya, jadi ini ada peti mati yang isinya Carlo Acutis. Ya, dia transparan, ada kacanya bisa dilihat. Dan ada sebuah foto, ada seorang wanita berdiri dekat jenazah Carlo Acutis. Dan ternyata siapa wanita ini? Wanita ini ibunya sendiri.
Kalau nggak salah namanya Andrea Kotis. Ibunya masih segar. Dan bagaimana sang ibu melihat anaknya sendiri. Dan saya ini suatu kebanggaan luar biasa bagi orang tua saat mereka bisa membawa anak-anaknya ke surga. Tapi ini perlu dirawat. Ini perlu komitmen. Ini perlu kesetiaan. Harus menjauhkan diri dari godaan. Harus menjauhkan diri dari dosa. Apalagi ketidaksetiaan. Dan lain-lain. Ini perlu dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga akan diambil juga dari kita. Dan mungkin terakhir anugerah yang kadang-kadang kita sering lupakan, ya, taking for granted, adalah bumi ini. Bumi adalah anugerah buat kita. Hari ini 4 Oktober kita sama-sama merayakan, sebenarnya juga gereja merayakan Santo Fransiskus Assisi. Dan Santo Fransiskus Assisi adalah patron saint atau santo pelindung ekologi, lingkungan hidup. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa bumi ini adalah anugerah. Gunung yang indah, laut yang luar biasa, udara yang bisa kita hirup setiap hari, dan masih banyak lagi. Dari bermiliar-miliar planet ya di dunia, di galaksi, hanya bumi yang bisa sustain kehidupan, yang bisa ada kehidupan seperti kita. Dan ini karya luar biasa dari Tuhan buat kita. Tapi kita harus jaga. Jangan sampai gaya hidup kita semakin mengeksploitasi bumi. Semakin membuat bumi menderita. Kalau kita tidak jaga, bumi juga akan diambil dari kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita diberi banyak anugerah. Tapi kalau kita tidak menjaganya, semua ini akan diambil dari kita.